السلام عليكم ورحمة الله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Ikhwati at-talabah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Ikhwati at-talabah rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kita pada tafsir surah Al-Qadar, dan kita masuk pada bahasan sebab penamaan Lailatul Qadar. Perhatikan halaman 524. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Al-Ustadz Al-Fadil fi Randa Ad-Dirja hafizahullah ta'ala, sebab penamaan Lailatul Qadar. Dalam bahasa Arab, Al-Qadar memiliki 3 makna. Yang pertama, Asy-Syaraf, yang artinya kemuliaan. Yang kedua, sempit. Dan yang ketiga adalah takdir, ketentuan. Yang pertama, Lailatul Qadar, maksudnya Lailatun Dzatus Syaraf, malam penuh kemuliaan. Karena barang siapa yang beribadah di malam tersebut seperti beribadah lebih dari 1000 bulan, 83 tahun 4 bulan sekian hari. Keutamaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini dan tidak kepada umat yang lain. Karena kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Umur umatku antara 60 hingga 70 tahun, dan sedikit orang yang biasa melampaui umur tersebut. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala berikan keutamaan kepada umat ini, kata Imam Nawawi, berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW, yaitu satu malam yang beribadah di malam tersebut lebih baik daripada beribadah selama 1000 bulan. Ini makna yang pertama dari Al-Qadar, yaitu malam yang penuh dengan kemuliaan. Yang kedua, di antara makna Al-Qadar adalah sempit.
malam yang sempit. Karena kata qadar bisa artinya sempit. Kata ini sering dijumpai dalam banyak ayat. Salah satunya firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 6. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Makna yang kedua dari qadar adalah sempit. Lailatul Qadar berarti malam yang sempit. Karena qadar dalam bahasa Arab juga bermakna sempit. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr ayat 16 yang artinya adalah, namun apabila Tuhan mengujinya lalu menyempitkan rizkinya, faqadara alaihi rizqahu, Allah menyempitkan rizkinya, maka dia berkata, Tuhanku telah menghinakanku. Juga kemudian di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan akan makna qadar adalah sempit. Ana skip 2 ayat selanjutnya, masuk ke surah Al-Isra ayat 30. Inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Yang artinya adalah sesungguhnya Tuhanmu melapangkan rizki kepada siapa saja, kepada siapa dan yang dia kehendaki, dan menyempitkannya. Wa yaqdir, qadara yaqdiru, menyempitkan. Jadi makna yang kedua dari qadar adalah sempit. Jika digabung dengan lailah berarti Lailatul Qadar, malam yang sempit. Karena dalam bahasa Arab qadar juga bermakna sempit. Contohnya Al-Fajr ayat 16 kita sebutkan, Allah menyempitkan rizki kepada sebagian orang. Kemudian dalam surah Al-Isra ayat 30 Allah menyebutkan Allah melapangkan rizki kepada siapa saja yang Allah kehendaki dan juga menyempitkannya. Lalu kemudian bagaimana memaknai malam Lailatul Qadar itu malam yang sempit? Perhatikan keterangan Al-Ustaz. Para ulama mengatakan bahwa Lailatul Qadar dinamakan malam yang sempit karena banyak malaikat yang turun pada malam itu sehingga dunia sempit, sesak karena dipenuhi oleh malaikat Allah. Kita akan sebutkan nanti pada keterangannya. Dan di antaranya adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan bahwasanya langit Allah penuh. Bahkan penuhnya itu kata Nabi Muhammad jaraknya per 4 jari. Dikit, paling 5-6 cm ini. Mesti ada malaikat yang di sana yang menyempitkan langit Allah Subhanahu wa taala, karena langit luar biasa. Langit Allah begitu luas, tapi di malam itu sempit dia karena begitu banyaknya malaikat Allah Subhanahu wa taala yang turun. Jadi itu makna yang kedua untuk qadar, sempit. Karena sempitnya langit Allah karena penuhnya malaikat Allah yang turun. Ke belakang kedengeran enggak? Kedengeran ya? Oke. Kemudian makna qadar yang ketiga, makna al-qadar yang lain adalah malam takdir. Ini yang biasa kemudian kita tafsirkannya. Cuman kita telah sebutkan bahwasanya jika ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tafsir dalam penafsiran ayat tertentu bahkan kata tertentu, maka ia saling menguatkan satu sama lain. Itulah perbedaan khilaf dalam tafsir. Ia jenisnya adalah khilaf tanawwu'. Ia adalah jenisnya khilaf varian, jenis macam, hanya menguatkan satu sama lain. Beda dengan jika ada khilaf dalam bab-bab fikih, maka terkadang ia betul-betul bertabrakan, betul-betul bertolak belakang. Tapi kalau tafsir saling menguatkan. Ketiga, makna al-qadar yang lain adalah malam takdir.
Karena pada malam tersebut Allah menetapkan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim amran min indina inna kunna mursilin." Dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai 5, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya Al-Quran pada malam yang diberkahi. Nah, ini contoh ikhwati at-talabah, contoh ayat yang menerangkan kepada kita bahwasanya ada waktu-waktu yang diberkahi. Selain juga ada tempat-tempat yang diberkahi, ada orang-orang yang diberkahi, ada benda-benda yang diberkahi, dan rata-rata amal saleh diberkahi. Manfaatnya adalah pada bahasan tabarruk. Kita meyakini adanya tabarruk. Apa itu tabarruk? Mencari berkah. Mencari berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa arti berkah? Kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Maka kita boleh bertabarruk, mencari berkah pada waktu yang diberkahi, benda yang diberkahi, tempat yang diberkahi, orang yang diberkahi, amal yang diberkahi. Tapi persyaratannya satu, 5 hal tersebut betul-betul difirmankan, 5 hal tersebut betul-betul disabdakan bahwasanya ia diberkahi. Ini contoh di antara dalil bahwasanya malam-malam bulan Ramadan itu malam yang diberkahi. Jadi dia adalah waktu yang diberkahi. Kalau pada pertemuan yang lalu kita telah menyebutkan contoh tempat yang diberkahi seperti Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi persyaratan pertama tabarruk atau minta berkah atau ngalap berkah itu harus ada dalilnya dulu. Allah firmankankah atau Nabi Muhammad sabdakan? Jika ada firmannya atau ada sabdanya, maka persyaratan pertama terpenuhi. Tapi kemudian persyaratan kedua juga harus terpenuhi, yaitu cara tabarruknya, cara mencari berkahnya harus seperti yang Nabi Muhammad ajarkan. Kayak Ka'bah misalnya. Ali Imran 96 menyebutkan, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudal lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadah yang pertama kali diperuntukkan untuk segenap umat manusia adalah rumah ibadah yang ada di Bakkah. Bakkah itu nama-lamanya Mekkah. Jadi Allah berfirman, mubarakan, tempat tersebut diberkahi. Jadi dalilnya sudah ada. Maka cara mencari berkahnya dengan tawaf di sana, menyentuh rukun yamani, mencium hajar aswad, menyentuh kemudian mencium tangan kita setelah menyentuh hajar aswad, atau memberikan isyarat kepada hajar aswad, salat di sekitarnya. Semua yang dilakukan Nabi Muhammad SAW di sekitar situ kita lakukan. Itulah cara yang benar. Di antaranya terlepas dari perdebatan misalnya adalah iltizam, berdoa dengan menempelkan wajah, dada dan 2 telapak tangan. Ini hanya dipraktekkan di multazam. Multazam itu adalah tempat antara ujung hajar aswad atau antara hajar aswad dengan ujung pintu. Kalau antum bayangkan ini, misalnya kubusnya Ka'bah, dan di bagian sini adalah rukun hajar aswad, maka pintu itu adanya di sini. Multazam itu hanya jarak antara hajar aswad dan pintu. Jadi paling muat itu untuk 2 atau 3 orang. Praktek iltizam, berdoa dengan menempelkan wajah, dada dan 2 telapak tangan hanya di multazam. Maka ketika ada orang memenuhi persyaratan yang pertama, tempatnya diberkahi, tapi kemudian dia melakukan iltizam di semua sisi Ka'bah, bukan di multazam,
maka syarat kedua tidak terpenuhi. Karena dia melakukan sesuatu di tempat yang sudah benar, tapi sesuatu yang dia lakukan tidak sesuai ajaran Nabi Muhammad, maka tabarruknya batal. Apalagi misalnya tempatnya saja tidak ada dalilnya. Tempatnya saja diberkahi tidak ada dalilnya. Entah itu Jabal Nur dengan Gua Hira ada di sana, atau Jabal Thawr dengan Gua Thawr ada di sana, atau Jabal Rahmah yang diyakini sebagian orang ia adalah tempat pertemuan Adam dan Hawa. Tempat-tempat itu difirmankan saja tidak. Tempat-tempat itu disabdakan saja tidak, bahwasanya ia adalah tempat yang diberkahi. Maka persyaratan kedua nggak perlu dicari. Bagaimana ya Nabi Muhammad kala itu tabaruk di sini? Nggak bakal ada. Karena dalilnya saja sudah tidak ada. Dan ini banyak terjadi di kalangan kaum muslimin. Nyari berkah sholat di Gua Hira. Karena Gua Hira itu adanya di Jabal Nur. Naiknya cukup tinggi. Mungkin kalau setengah kilo ada mungkin. Naik ke atas. Dan kita berbicara gunung batu. Bukan seperti pegunungan yang ada di kita. Kadang ada batu tapi lebih banyaknya tanah yang keras. Naik ke atas, sholat di dalam Gua Hira. Ngapain? Tempatnya tidak disebutkan ada dalilnya, maka persyaratan kedua nggak bakal ada. Ada yang juga kemudian misalnya naik ke Jabal Thawr untuk masuk ke Gua Thawr, tempat Nabi Muhammad dulu bersembunyi bersama Abu Bakar. Kalau Gua Hira, Nabi Muhammad pertama kali menerima wahyu. Iya, tempat yang bersejarah. Kalau ada yang mau izin, angkat tangan, jalan. Nggak apa-apa, angkat tangan, jalan. Jadi, yakni Nabi Muhammad SAW kala itu menerima wahyu di Gua Hira. Dan di Gua Thawr itu adalah ketika beliau bersembunyi, ketika hijrah bersama Abu Bakar. Ia adalah tempat bersejarah, oke. Tapi kemudian ia adalah tempat yang diberkahi, nggak ada. Jadi bedakan antara hal ini. Makanya akhir-akhir ini gitu ya, ketika kita menemani jamaah haji atau umroh, di tempat-tempat tersebut ya sekedar melihat saja. Bahkan terkadang nggak turun. Yang penting tahu ini tempat bersejarah. Cuman kalau sampai kemudian bersusah payah naik, sholat di dalamnya, waktu habis. Kalau sudah sampai Mekah, siapapun di antara antum nanti, insya Allah amin. Kalau sudah sampai Mekah, habiskan 5 waktu sholat itu di Masjidil Haram. Habiskan di sana. Bahkan disebutkan Sufyan Ats-Tsauri, Imam Ahlul Hadis, itu kalau sudah sampai Mekah nggak keluar masjid kecuali darurat. Buang air besar, buang air kecil, makan. Sisanya di masjid terus. Kadang-kadang kita seperti itu. Karena kalau sudah naik Jabal Nur, masuk ke Gua Hira, zuhur mesti lewat, asar juga, bahkan mungkin maghrib juga udah lewat. Karena tempatnya jauh. Sudahlah jauh, naik ke atas pula. Dan Anda dan banyak jamaah kita yang naik bukan anak muda. Anak muda pun akan susah karena ia gunung batu. Ini yang naik sudah cukup tua, jalannya sudah sangat lambat. Salah mencari keutamaan. Dan ini penting untuk kita pelajari, untuk antum pelajari, untuk mengajarkan ke orang sekitar antum nanti. Jangan salah tabarruk. Nah ini contoh yang lain. Waktu yang diberkahi. Allah berfirman, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Jadi di malam-malam bulan Ramadan, maksimalkan beribadah seperti yang Nabi Muhammad lakukan, khususnya di 10 hari terakhir. Beliau mengencangkan ikat pinggangnya, artinya tidak mendatangi istrinya. Beliau kemudian menghidupkan malam dengan beribadah, dan beliau kemudian bangunkan juga keluarganya untuk beribadah. Salat, zikir, doa, dan yang lain-lain. Maka maksimalkan karena waktunya diberkahi. Sama seperti 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Jadi kalau berbicara hari, artinya dari pagi, petang sampai sore, yang paling utama dalam setahun itu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah. Maka maksimalkan ibadah di situ karena ia waktu yang diberkahi. Baca Quran tidak seperti biasa, berinfak lebih banyak daripada biasa, dan lain-lain.
Tapi kalau malam, maka malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan adalah malam yang paling utama dalam satu tahun. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah, yaitu urusan dari sisi kami. Sungguh kamilah yang mengutus Rasul-Rasul. Artinya makna yang ketiga dari qadar adalah takdir. Di malam itulah Allah Subhanahu wa ta'ala menentukan segala urusan. Kita akan bahas nanti keterangannya setelah ini. Macam-macam atau beberapa tingkatan takdir. Perhatikan halaman 526. Allah telah menurunkan takdirnya berdasarkan beberapa tingkatan. Harus dipahami ini. Ada 4 tingkatan takdir. Mungkin akan keluar di ujian, sebutkan 2 misalnya di antaranya. Antum harus paham. Apa itu tingkatan-tingkatan takdir? Perhatikan yang pertama. Takdir Allah yang dicatat di Allahul Mahfuz. Ini tingkatan pertama. Takdir Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk semua makhluknya. Yang tercatat atau yang dicatat di Allahul Mahfuz. Sudah kita bahas kemarin apa itu Allahul Mahfuz. Kata Imam Ibnu Katsir, dia layaknya adalah gudang penyimpanan semua kehendak Allah. Bahasa kasarnya itu versi Imam Ibnu Katsir. Ia layaknya seperti mustauda iradatillah, tempat penyimpanan semua kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Lembaran-lembaran yang terjaga. Perhatikan. Semua hal yang akan terjadi sampai hari kiamat telah dicatat di Allahul Mahfuz dan tidak akan ada perubahan. Akan tetapi Allah mengkhabarkan berita takdir tersebut secara bertahap. Jadi ini yang azali semuanya. 3 berikutnya ini adalah berikut tahapan-tahapannya. Tapi kalau semuanya secara umum, semua takdir, ketentuan semua makhluk Allah sudah tercatat. Semua kita. Tapi kita tidak tahu catatan itu. Kita tidak tahu ketentuan itu. Yang Allah berikan kepada kita, Allah berikan kepada kita kemampuan, Allah berikan kepada kita keinginan. Dengan kemampuan dan keinginan yang kita miliki, maka kita bisa memilih. Kita bisa memilih untuk menjadi orang taat. Sebagaimana orang pun di luar sana bisa memilih untuk tidak taat, karena ini pilihan. Jadi tidak boleh kemudian beralasan dengan takdir Allah ketika melakukan kemaksiatan. Dan tidak boleh beralasan dengan takdir Allah ketika meninggalkan kewajiban. Sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Bahkan waktu itu ketika kami diterangkan bab ini, ustadznya itu menerangkan dengan, kalau ada orang beralasan dengan takdir, beralasan dengan ketentuan Allah yang sudah ditulis di Allahul Mahfuz, ketika dia meninggalkan kewajiban, kata beliau, tapi ini jangan dipraktekkan. Ambil korek 1 kotak, semuanya keluarkan, kata beliau, nyalakan bersamaan dan arahkan ke wajahnya. Karena orang itu pasti akan menghindari serangan. Ketika Anda arahkan, antum arahkan api itu ke wajahnya dan dia mengelak, entah mundur, entah menyamping. Saat itulah Anda tanyakan atau antum tanyakan, kenapa antum mengelak serangan saya? Tidak akan seorang mengatakan itu takdir karena dia memilih untuk menghindari. Anda mau, Anda mampu untuk menghindari serangan saya. Bahkan saya nggak ngomong, Anda bisa menghindar. Apalagi saya ngomong, bro, saya mau bakar wajahmu ya. Dia akan siap. Anda nggak ngomong saja, Anda langsung nyalakan digituin, dia pasti menghindar. Kenapa? Dia memilih, dia mampu, dia mau untuk menghindari. Saat itulah kemudian kita katakan, kamu bisa memilih. Kamu mau dan mampu untuk menghindari serangan saya. Tapi kenapa kewajiban Allah kamu tinggalkan, kok alasannya takdir? Kenapa kamu melakukan kemaksiatan, kok alasannya takdir? Kan kamu bisa milih untuk taat dan meninggalkan maksiat. Itu satu. Tapi kalau kemudian dia diam, betul-betul dia beralasan takdir saya, kemudian kamu cucul bahasa Banjarnya. Ya bakar aja udah nih takdir nih, takdir, takdir nih, takdir. Gosong-gosong tuh wajahnya tuh.
Enggak bisa. Kita punya kemauan, kita punya kemampuan. Dengan keduanya kita memilih untuk mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. 2. Takdir umri, yaitu takdir umur. Apa maksudnya? Yaitu takdir yang dicatat oleh malaikat ketika Allah meniupkan ruh kepada janin dalam perut seorang ibu. Ketika janin berumur 120 hari, Allah tiupkan ruh. Jadi janin itu sebelum 120 hari itu hidup. Karena disebutkan oleh para ahli, bahkan waktu itu ulun punya bibi, beliau bidan, tapi tentunya sudah meninggal beliau, semoga Allah merahmatinya. Jadi beliau mengatakan, Rul, kan ditiupkan ruh itu di 120 hari, berarti 4 bulan. Tapi Rul, sebelum waktu itu jantung itu sudah berdetak, Rul, katanya. Maksud pertanyaan beliau, bagaimana kemudian menggabungkan itu? Karena ilmu kedokteran sudah sampai sana, bisa mengetahui bahkan detak jantung janin. Jadi sebelum 120 hari, janin itu jantungnya sudah berdetak. Lalu bagaimana kemudian menggabungkannya? Bahwasanya, yakni Allah meniupkan ruh itu di umur 120 hari atau 4 bulan. Sebelum 4 bulan jantungnya sudah berdetak. Maka jawabannya, sebelum 120 hari, dengan ilmu sekarang kita ketahui bahwasanya jantung sudah berdetak tapi belum bernyawa. Di 120 harilah detak dia disempurnakan dengan ruh atau nyawa yang kemudian ditiupkan kepadanya, hidup. Nah, kala itulah kemudian ditentukan takdir umri. Perhatikan, kemudian Allah memerintahkan malaikat untuk menuliskan rizkinya, ajalnya, amalnya, nasibnya, bahagia atau celaka. Ikhwati fillah rahimakumullah. Ilmu yang kita miliki harusnya membuat kita makin bertakwa. Termasuk di antaranya ilmu umum, di antaranya ilmu kedokteran. Ilmu kedokteran zaman sekarang sudah luar biasa canggih. Di antaranya ketika janin itu sudah berbentuk, dulu istilahnya 3D. Ketika di USG itu bisa dilihat 3D, jelas sekali janin itu bagaimananya. Detail. Bukan cuma jenis kelamin, detail. Sekarang itu teknologinya sudah 4D atau 4 dimensi. Begitu jelas. Akhirnya sebagian orang-orang yang di luar Islam dengan kesombongannya mengatakan kami bisa tahu jenis kelamin. Mana itu yang katanya firman Tuhan? Hanya Allah yang tahu apa yang ada di dalam rahim seorang ibu. Surah Luqman ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha 'inda ilmu as-sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham." Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Yang ketiga nih, sesungguhnya di sisi Allah ilmu kepemilikan, pengetahuan kapan terjadinya hari kiamat, kapan turunnya hujan, dan apa-apa yang ada di dalam rahim ibu-ibu. Kata mereka, ini kami tahu. Kami bisa tahu ini yang ada di rahim ibu. Jenis kelaminnya kami tahu. Ayat kalian itu bohong. Karena ayat ini menyebutkan hanya Allah yang tahu apa yang ada dalam rahim seorang ibu. Kami bisa tahu nih, teknologi kami canggih. Oke. Orang dengan ilmu canggih di zaman sekarang tahu jenis kelamin seorang bayi itu di bulan tertentu. Di bulan tertentu. Tidak dari pertama ibu itu ketahuan hamil, kemudian jenis kelamin si bayi atau jabang bayi diketahui, enggak. Di bulan tertentu baru ketahuan. Alat kalian itu bisa mengetahui kan di bulan tertentu. Ketika ibu itu, seorang perempuan itu hamil, alat kalian bisa tahu enggak jenis kelaminnya? Enggak bakal tahu lawang masih setetes,
yakni air mani kok. Bagaimana? Oke. Misalnya suatu saat 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, alatnya luar biasa lebih canggih lagi. Bahkan ketika seorang perempuan ketahuan hamil bahkan mungkin baru 1 pekan, ia masih setetes air mani, alat ini bisa mengetahui jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Sip, oke, kita ngalah. Sekarang, apakah alat kalian bisa tahu 4 perkara ini? Karena ketika janin berumur 120 hari, Allah kemudian tentukan takdir umurnya. Allah tentukan padanya rizkinya, amalnya, hidup matinya, dan kemudian surga nerakanya. Alat kalian bisa nggak ngecek 4 ini? Jawabannya nggak bisa. Berarti tetap ilmu ghaib tentang janin milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau sampai kapanpun alat itu nggak pernah bisa akan tahu menentukan bagaimana kehidupan orang ini, bagaimana amalnya, bagaimana rezekinya, dan kemudian dia bahagia dengan surga atau celaka dengan neraka. Sampai kapanpun tidak ada alat itu. Berarti pengetahuan tentang janin hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini takdir umur. Ia bagian dari takdir yang pertama, takdir azali. Ini takdir umur. 3. Takdir sanawi, tahunan. Inilah yang sedang kita bahas. Takdir sanawi, tahunan. Inilah yang sedang kita bahas pada Lailatul Qadar. Itu berkaitan dengan takdir sanawi. Perhatikan, yaitu takdir sanawi, takdir tahunan. Setiap malam pada setiap tahunnya, malam Lailatul Qadar, ada Allah menurunkan takdirnya sampai tahun depan dalam 1 tahun. Seperti yang dibahas dalam surah Ad-Dukhan yang kita sebutkan tadi 3 sampai 5. Allah memindahkan data takdir 1 tahun dari Allahul Mahfud ke catatan para malaikat selama setahun. Makanya ikhwati at-talabah rahimakumullah, malaikat itu mereka berbicara satu sama lain. Berita yang terkadang sampai ke dukun, berita yang terkadang sampai ke tukang sihir, itu hasil pembicaraan para malaikat. Karena kalau berkaitan dengan pembicaraan Allah atau wahyu Allah atau firman Allah, ketika Allah berfirman pun malaikat Allah semuanya pingsan. Yang pertama kali nanti siuman adalah Jibril, dan setelahnya Allah berfirman kepada Jibril tentang segala hal, di antaranya tentang seseorang. Fulan bin Fulan besok gimana, Fulan bin Fulan pekan depan gimana, Fulan bin Fulan bulan depan gimana. Baru kemudian dibicarakan oleh malaikat. Kata para ulama, pembicaraan malaikat inilah yang mudah untuk mereka curi. Malaikat yang ada di langit. Hingga kemudian mereka sampaikan berita-berita ini ke dukun dan paranormal. Tapi kemungkinan sampainya berita itu 100% benar ke dukun dan paranormal sangat tipis. Ya, karena disebutkan mereka akan mencuri, yakni yastarikus sama', mencuri-curi dengar firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Mesti Allah akan yakni hujami mereka dengan bintang gemintang. Jadi kalau misalnya ada bintang jatuh, itu sedang ada yakni tembakan lah bahasa kita ya. Di awal-awal surah Tabarak, siapa yang hafal? Wa zayyana sama'ad dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Dan telah kami hiasi langit dengan bintang gemintang, dan kami jadikan juga bintang gemintang tersebut alat pelempar untuk syaitan yang curi-curi dengar firman Allah yang dibicarakan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala di langit. Jadi kemungkinannya, karena mereka disebutkan oleh para perawi ketika menyampaikan sabda Nabi Muhammad tentang pencuri wahyu itu, dia mengisyaratkan dengan tangannya yang dia tumpuk seperti ini.
satu sama lain. Syaitan itu saling tumpuk satu sama lain sampai ke langit. Berarti yang paling atas kemudian menyampaikan kepada yang di bawahnya, yang di bawahnya seperti itu terus. Kemungkinan sampainya berita 100% sebagaimana yang disampaikan sangat tipis, karena mereka akan dihujani dengan yang namanya alat pelempar, yaitu bintang ke bintang. Akhirnya yang mereka sampaikan adalah kedustaan-kedustaan. Jika kemudian yang disampaikan dukun dan paranormal dan orang pintar atau tukang sihir betul-betul bertepatan, sesuatu yang kebetulan, karena kebohongannya lebih banyak dibandingkan kebenarannya. Makanya Nabi Muhammad melarang kita mendatangi dukun, paranormal, orang pintar. Karena ketika kita mendatangi mereka dan membenarkan jawaban mereka, maka kita seakan-akan mengkufuri Nabi Muhammad SAW. Dan dukun, paranormal, orang pintar, di saat yang sama terkadang mereka praktisi sihir. Ini membuat kerusakan yang begitu banyak di muka bumi. Ya ikhwati fillah rahimakumullah. Sihir itu merusak begitu banyak hal, di antaranya sebuah pernikahan. Buruk sekali. Tapi ia betul-betul ada. Makanya kita diperintahkan untuk berlindung. Makanya ikhwati fillah rahimakumullah, ini pesan dari sekarang, mohon diingat. Mungkin suatu saat insyaallah amin antum berkeluarga, rizki antum lancar, alhamdulillah punya pasangan yang cantik, alhamdulillah punya anak-anak yang lucu-lucu. Nggak usah dipos-pos, nggak usah ditampil-tampilkan, karena sangat mungkin nanti ada orang yang hasad, ada orang yang belum punya pasangan, atau punya pasangan tapi tidak secantik istri antum. Ada orang yang belum punya anak, bahkan nggak bisa punya anak, atau punya anak tapi tidak selucu anak antum. Ada orang yang kemudian rezekinya tadi Allah sempitkan, tapi dia tidak bisa bersabar ngelihat antum punya mobil, ngelihat antum punya sepeda motor. Kemudian dia tidak bisa sabar, kemudian dia iri. Orang kalau sudah iri dan kemudian imannya lemah, itu bisa pergi ke dukun, supaya kemudian dengannya dikirimlah ke kita, na'udzubillah, sihir itu, supaya kita bercerai, na'udzubillah, supaya anak kita enggak benar, macam-macam tujuan-tujuan buruk dari orang yang hasad. Tapi siapa pemicunya? Kita. Ngapain posting-posting? Kecantikan istri kita nikmati untuk kita sendiri, nggak usah dibagi ke orang banyak. Lucunya anak kita nikmati untuk kita sendiri, karena tidak semua orang kemudian bisa bersabar di luar sana dengan melihat yang lebih yang kita miliki dan mereka nggak punya. Ya, wallahu alam bishawab. Jadi ini pesan dari sekarang untuk antum nanti, karena terkadang orang yang hasad bisa kemudian melakukan sihir, bahasa Banjar itu bisa mengupahakan, karena dia tidak bisa sabar dengan yang Allah berikan, tidak qanaah dengan Allah berikan. Akhirnya dia ingin orang lain pun sengsara seperti dia. Level hasad itu ada 3. 1, menginginkan kenikmatan orang lain hilang. 2, menginginkan kenikmatan orang lain hilang dan pindah ke dia. 3, mengharapkan orang lain sengsara seperti dia. Iblis itu di level 3. Iblis itu paling tinggi level hasad. Dia tidak menginginkan nikmat Nabi Adam hilang. Dia tidak ingin nikmat Nabi Adam hilang dan pindah ke dia. Yang dia inginkan, Adam dan semua anak cucunya sama-sama saya nanti di neraka. Inilah level iblis. Na'udzubillah, kalau ada orang punya hasad level ini, dia tidak menghendaki nikmat orang hilang. Dia tidak menghendaki orang itu bercerai dari istrinya, no. Dia tidak menginginkan orang itu bercerai kemudian bininya nanti saya kawinin, bukan. Dia ingin orang itu sengsara jomblo kayak saya. Ini jomblo level iblis ya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut, perhatikan. Takdir sanawi, yaitu takdir tahunan. Setiap malam pada setiap tahunnya, malam Lailatul Qadar, Allah menurunkan takdirnya sampai tahun depan.
Seperti yang dibahas dalam surah Ad-Dukhan 3 dan 4 tadi. Allah memindahkan data takdir 1 tahun dari Allahul Mahfud ke catatan para malaikat. Akan tetapi, para malaikat tidak mengetahui isi Allahul Mahfud. Malaikat nggak tahu, Nabi juga nggak tahu, hanya Allah yang tahu. 4, yang terakhir, takdir harian, yaumi, yaitu takdir yang keputusannya ditentukan oleh Allah seperti yang disebutkan dalam firman-Nya surah Ar-Rahman ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ardi kulla yaumin huwa fi sya'an. Yang artinya adalah apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya setiap waktu dia dalam kesibukan setiap hari. Wallahu a'lam bishawab. Ini juga diantara yang diusahakan oleh jin dan syaitan untuk dicuri dan kemudian disampaikan ke dukun dan juga paranormal, hingga kemudian seakan-akan dia hebat, dia tahu akan ketentuan untuk seseorang. Dia sebutkan ke pasiennya, minggu depan pian akan seperti ini, bulan depan pian akan seperti itu. Na'udzubillah. Kebohongannya 99, lebih banyak dibandingkan kebenaran, karena kemungkinan sampainya berita itu ke dukun dan paranormal sangat tipis. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Allah seolah-olah dalam kesibukan untuk menyampaikan keputusan-keputusan. Akan tapi takdir harian, takdir tahunan, takdir umur merupakan catatan yang diambil dari takdir yang ada di Allahul Mahfud yang tidak pernah mengalami perubahan. Jadi basicnya yang di Allahul Mahfud itu untuk semuanya. Yang kemudian umur bagian dari itu, yang tahunan juga demikian, yang harian juga demikian. Bagian dari ketentuan Allah semuanya di Allahul Mahfud, hanya Allah yang mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut kepada ayat berikutnya, ayat yang keempat. Perhatikan ikhwati at-talaba rahimakumullah. Tanazzalul malaikatu warruhu ilaihi, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amrin. Yang artinya adalah pada malam itu Lailatul Qadar, turun para malaikat dan ruh, maksudnya Jibril, dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Perhatikan keterangan Al-Ustaz Al-Fadhil, penjelasan ayat. Tanazzalu berasal dari kata tatanazzalu yang bermakna turun. Ini di antara dalil tingginya Allah di atas langit. Ini di antara dalil bersemayamnya Allah di atas arsy. Kenapa? Karena ada makhluknya yang turun. Turun dari mana ke mana? Dari atas ke bawah. Jadi jangan lagi ada keyakinan Allah di mana-mana, Allah di diri kita masing-masing, Allah bersatu dengan saya. Allah tinggi di atas langit, bersemayam di atas arsy. Orang kafir saja, orang kafir, antum kalau pernah lihat nonton bola gitu ya, siapa gitu ya pemain kafir gitu ya, ketika dia habis ngegolin, kemudian dia selebrasi, antum akan bisa bedakan ketika dia menyambut sorak-sorai penonton dengan dia menghadap ke langit ketika bersyukur. Ketika ke penonton dengan beda. Orang kafir tuh di banyak olahraga, mau bola kek. Ana pernah lihat waktu siapa gitu ya, pembalap F1, dia juara dunia, habis ngangkat trofi taruh ke bawah. Orang kafir tuh. Taunya ada kaum muslimin meyakini Allah di mana-mana, di diri kita masing-masing. Orang kafir percaya, karena itu fitrah manusia. Itu fitrah manusia yang berbicara akan adanya Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam yang bersemayam di atas arsy, di atas langit.
Ilmu Allah di mana-mana, pengetahuan Allah di mana-mana, pengawasan Allah di mana-mana. Lawang kita sangat kecil kok. Lalu ada orang-orang yang bodoh kemudian mengatakan, oke, Allah di atas. Kalau bumi, kalau apa yang bulat ya? Kalau bumi bulat, Allah di atas langit, yang di sini gimana katanya? Allah terus di mana untuk orang yang di sini? Nah, ini bodohnya orang. Antum insyaallah hafal ayat berikut. Wasi'a kursiyuhus, luasnya kursi Allah seluas langit-langit dan bumi. Antum tahu kursi itu untuk apa? Hanya pijakan untuk singgasana. Kata Imam Ibnu Abbas, kursi itu maudhi'ul qadamain. Kursi itu letak dua kaki Allah. Dia hanya pijakan. Pijakannya seluas langit dan bumi. Bagaimana singgasananya? Bagaimana Allah yang bersemayam di atasnya? Jadi kita ini dibandingkan bumi nggak ada apa-apanya. Jangankan kita dibandingkan bumi, antum di bawah situ main bola, kemudian ana misalnya di atas sini saja ngeliat antum kecil kok. Apalagi misalnya antum di bawah, ana di atas bangunan yang tingginya mungkin bangunan pencakar langit misalnya 10, 20 atau 30 yakni daur atau 30 lantai. Antum di bawah kecil banget. Padahal antum misalnya siapa yang paling gendut? Siapa yang paling gendut? Saya deh. Saya yang di bawah nih, saya gendut. Antum di atas. Di lantai 30, antum lihat anak ke bawah. Wih, Ustadz Herul kok kecil banget sih? Karena di lantai 30. Itu baru lantai 30, lihat kita yang ada di bawah kita nih. Bagaimana kemudian kalau lebih tinggi lagi? Nggak kelihatan antum. Itu baru kita dibandingkan bangunan yang sangat tinggi. Dunia dan seisinya, bumi ini plus langit, cuma untuk pijakan singgasana arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mau dimanapun antum, Allah tetap di atas langit. Nggak usah mikirin bulatnya ini. Mau dimanapun Allah tetap di atas langit. Karena kita sangat kecil. Mau dimanapun keadaan kita sangat kecil. Kata Nabi Muhammad SAW memberikan permisalan yang lain. Perbandingan bumi dan langit, kata Nabi Muhammad, seperti gelang dilemparkan ke tengah padang pasir. Bumi dan langit itu kayak gitu. Seperti gelang, kata Nabi Muhammad, dilemparkan ke tengah padang pasir. Kecil sekali bumi ini. Karena perbandingannya langit, padang pasir yang sangat luas. Digabungin dua-duanya, itu cuma untuk kaki Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecil. Jadi nggak usah pakai akal-akalan. Allah tetap di atas langit. Faedah dari firman Allah, turunnya malaikat dari atas langit. Yang namanya turun dari atas ke bawah. Dan lucunya terkadang ada orang yang meyakini Allah di mana-mana, tapi ketika berdoa gimana? Begini. Kenapa nggak kayak gini? Kan di mana-mana. Kenapa cuman begini? Fitrah manusia. Bahkan yang mengatakan Allah di mana-mana, ketika mengatakan Allah tangannya ke langit kok. Fitrah. Orang kafir juga kalau ngomong, misalnya siapa gitu ya ditanya bagaimana nanti urusan perjodohan Anda, itu terserah yang di atas. Orang kafir ngomong terserah yang di atas. Ada muslim kemudian keyakinannya lebih parah dibandingkan orang kafir. Parah. Allah di atas langit, bersemayam di atas arsy. Lanjut. Tanazzalu berasal dari tatanazzalu, yang bermakna turun. Pada malam itu malaikat turun dalam jumlah yang sangat banyak. Ini yang membuat kemudian langit sempit. Untuk makna qadar yang kedua. Dalam satu hadis, ini yang hadis yang tadi yang saya sebutkan di awal, Nabi Muhammad SAW bersabda, Inni ara ma la taraun wa asma'u ma la tasma'un, attatis sama'u wa haqqalaha an ta'itta ma fiha mawdi'u arba'i asabi'a illa alaihi malakun sajidun. Yang artinya adalah,
Aku melihat apa yang kalian tidak lihat. Kayak Jibril gitu ya. Datang pada Nabi Muhammad SAW, para sahabat nggak lihat. Nabi Muhammad lihat. Dan aku mendengar apa yang kalian tidak dengar. Jibril juga menyampaikan wahyu. Nabi Muhammad dengar, sahabat nggak dengar. Disebutkan para sahabat, ketika Nabi Muhammad menerima wahyu, itu dengar sesuatu tapi hanya seperti dengungan suara lebah. Mereka dengarnya begitu doang. Ketika Nabi Muhammad bersama para sahabatnya, sering sekali kemudian wahyu itu turun dan Nabi Muhammad terdiam sejenak. Para sahabat faham, oh wahyu sedang turun. Tapi mereka tidak mendengarkan wahyu itu. Disebutkan mereka hanya mendengarkan dengungan seperti dengungan suara lebah yang banyak. Kata Nabi Muhammad, aku mendengar yang kalian tidak dengar, aku melihat yang kalian tidak lihat. Tapi disebutkan, diperdengarkan kepada para sahabat radhiyallahu anhum sesuatu yang gaib pernah, yaitu rintihan mimbar Nabi Muhammad yang ditinggalkan. Dulu Nabi Muhammad itu sebelum dengan mimbar yang ada, itu kalau khutbah adalah di batang pohon kurma. Jadi pohon kurma kemudian ditebang, ya kira-kira mungkin tingginya setengah meter gitu ya, atau 1 meter, tebang. Nabi Muhammad berdiri di situ. Itu mimbar Nabi Muhammad dulu, berdiri di situ untuk khutbah. Lalu berjalan waktu, para sahabat bikin mimbar. Nabi Muhammad tinggalkanlah batang tadi. Dan dia menangis. Dan tangisannya kala itu para sahabat dengar. Jadi mereka pernah diperdengarkan perkara gaib memang. Yang bikin aneh para sahabat kala itu adalah mereka mendengarkan rintihan biasanya onta ketika mau melahirkan. Padahal mereka lagi di dalam masjid, tapi kok ada rintihan seperti onta mau melahirkan. Mana? Itu tentunya adalah rintihan atau sedihnya atau menangisnya batang kurma X mimbar Nabi Muhammad sebelum ada mimbar yang ada. Tapi secara umum, kata Nabi Muhammad, aku melihat yang kalian tidak lihat, aku mendengar yang kalian tidak dengar. Apa itu? Di antara yang Nabi Muhammad dengar dan kalian tidak dengar, langit berbunyi. Atau itu adalah bunyi yang keluar dari keranjang yang biasanya diletakkan di atas onta, dan kemudian keranjang tadi diisi barang. Gesekan antara satu dan lainnya, gesekan keranjang mungkin dibikin dari rotan atau apa gitu ya. Ketika diletakkan barang itu ada gesekan sedikit, itu berbunyi krek, berbunyi nik, ada keluar, ada suara yang keluar. Itu namanya atto. Makanya diterjemahkan di sini bagaikan bunyi unta yang menanggung beban berat. Terserah bagaimana suara, yang jelas Nabi Muhammad mendengarkannya. Nah, kata Nabi Muhammad, langit berbunyi dan sangat layak baginya untuk berbunyi seperti itu. Kenapa? Ini sebab bunyinya. Kalau Anda pernah mendengarkan keterangan Al-Ustaz Al-Fadil menceritakan, itu seperti suara retak, beliau mencontohkan. Seperti suara sesuatu yang retak. Tidaklah di dalamnya ada tempat seluas 4 jari, melainkan pasti ada malaikat yang sedang sujud. Jadi langit Allah itu penuh. Jadi langit Allah itu penuh. Dengan siapa? Dengan malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu langit Allah tadi permisalannya kayak tadi. Perbandingan bumi dan langit seperti gelang yang dilemparkan ke padang pasir. Langit sangat luas, luar biasa, tapi seluas itu pun penuh. Di saat yang sama kita tahu begitu banyaknya jumlah malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala, langit aja bisa penuh sampai mengeluarkan suara yang layaknya suara itu keluar kalau sesuatu untuk kepenuhan. Makanya Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu." Tidak ada yang mengetahui berapa jumlah tentara Tuhanmu yaitu malaikat kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi begitu banyak malaikat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lanjut. Hadis ini menunjukkan bahwa jumlah malaikat sangat banyak karena langit sangatlah luas. Sementara itu,
para malaikat ternyata turun dari langit menuju bumi pada malam Lailatul Qadar. Langit aja bisa sempit karena kepenuhan. Tak taunya di malam Lailatul Qadar itu malaikat pada turun. Gimana nggak sempit kemudian? Disebutkan di sini. Oleh karena itu, salah satu makna Lailatul Qadar adalah malam yang sempit. Karena banyak malaikat yang turun sehingga dunia seakan-akan menjadi sempit. Karena langit aja bisa penuh, apalagi kemudian dunia atau bumi ini. Kemudian dalam kalimat al-malaikatu warruhu fiha, para malaikat dan Jibril, Allah menyebutkan Jibril secara khusus, padahal Jibril sendiri adalah malaikat. Ini ada manfaatnya. Jadi ini ada faedah. Allah sebutkan malaikat, kemudian Allah sebutkan Jibril. Padahal kan Jibril bagian dari malaikat. Kenapa kayak gitu? Allah sebutkan malaikat dan Jibril. Lah, padahal kan Jibril bagian dari malaikat. Kenapa nggak sebutin malaikat aja? Disebutkan perkara yang khusus setelah sebelumnya disebutkan perkara yang umum. Malaikat turun, harusnya bisa dong kayak gitu doang. Tapi Allah tidak. Malaikat dan Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Kenapa ada seperti ini? Kenapa ada pengkhususan seperti itu? Perhatikan. Ada kaidah di kalangan ulama, dzikrul khas ba'dal 'am, yaitu penyebutan yang khusus setelah penyebutan yang umum. Sebagaimana ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Bayyinah sudah kita bahas, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, mereka adalah sebaik-baik makhluk. Amal termasuk bagian dari iman. Akan tetapi Allah mengkhususkan penyebutan amal karena pentingnya amal, sehingga seseorang itu tidak merasa beriman saja tanpa beramal. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Amal saleh ini bagian dari iman loh. Tapi kenapa Allah sebutkan terpisah? Bukti bahwasanya ia perkara yang sangat penting. Kalau Anda beriman, beramallah. Ketika Anda beramal, itu bagian dari iman Anda. Ana ulang ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Padahal amal saleh itu bagian dari iman. Kenapa Allah pisah? Harusnya kan bisa. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mereka sebaik-baik makhluk. Selesai. Tapi tidak. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Padahal amal saleh bagian dari iman. Tapi kenapa Allah pecah? Sama seperti tanazzalul malaikah warruh. Ruh di sini maksudnya Jibril. Padahal Jibril bagian dari malaikat. Kenapa Allah pisah? Para malaikat turun, cukup. Sesungguhnya orang-orang yang beriman cukup, tapi Allah pisah. Orang yang beriman dan beramal saleh, malaikat turun dan Jibril. Perhatikan keterangannya. Maka pengkhususan malaikat Jibril pada ayat tersebut adalah karena malaikat Jibril sangat mulia dan merupakan pimpinan dari malaikat. Jadi pengkhususan dari Allah ingin menunjukkan mulianya malaikat Jibril. Dia bagian dari malaikat, tapi dia panglimanya. Makanya Allah berikan pengkhususan. Turun malaikat-malaikat dan Jibril, pimpinannya pun turun. Jibril disebutkan dalam sabda Nabi Muhammad SAW, di antara sifat yang Nabi Muhammad pernah lihat, dan Nabi Muhammad pernah melihatnya 2 kali, dalam bentuk aslinya dia diciptakan, kata Nabi Muhammad, dia memiliki 600 sayap. Qad saddal ufuq. Anda pernah terangkan ke antum tentang saddal ufuk. Tapi waktu itu di video. Mungkin antum lupa. Wah, nggak ada papan tulis ya. Ada orang berkata bahwasanya yang dikepakkan oleh Jibril hingga menutupi cakrawala dari barat ke timur itu adalah 600-600-nya. Oh, kejauhan, gak usah apa. Gak apa. Ada yang menyebutkan ketika menerangkan sabda Nabi Muhammad, ketika beliau melihat Jibril dalam bentuk aslinya dia diciptakan,
dan dia kata Nabi Muhammad memiliki 600 sayap dan menutupi cakrawala. Sebagian mengatakan menutupi cakrawala barat sampai timur. Itu yang dia buka, yang dia kembangkan. 600-nya jebret, ketutup semua. Padahal maknanya adalah yang dia kembangkan, yang dia buka, yang dia kepakkan cuma satu dari 600. Satu aja dia buka, jebret, ketutup barat sampai timur. Cakrawala. Dari mana kita tahu makna itu? Dari kata bahasa Arab. Ini pentingnya semua antum belajar bahasa Arab. Nabi Muhammad mengatakan qad saddal ufuq. Qad sadda. Kata yang menunjukkan bahwasanya ia jumlahnya satu. Kalau yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad 600-nya, Nabi Muhammad pasti ngomong saddat al-ufuq. Karena ta'nits itu menunjukkan jamak. Karena jika ada taknya, saddat bukan sadda yasuddu tapi saddat. Berarti 600-nya. Dan Nabi Muhammad orang paling fasih. Nabi Muhammad paling faham bahasa Arab. Dan beliau sebutkan sadda. Berarti cuma salah satu. Satu dia kembangkan, jebret, ketutup. Bukan 600-nya. Tujuannya adalah untuk menunjukkan kepada kita makhluk Allah yang satu ini, Jibril alaihissalam, makhluk yang sangat megah. Satu sayapnya dia kembangkan, ketutup kita semua ini. Satu. Makanya jangan ada yang pernah sombong. Jangan pernah ada yang sombong. Ada makhluk Allah yang luar biasa sedahsyat itu, Jibril alaihissalam. Wallahu a'lam bishawab. Jadi penyebutan Jibril terpisah itu menunjukkan kemuliaan untuk Jibril alaihissalam karena dia adalah pemimpin atau panglimanya semua malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan malaikat Allah itu kayak kita dalam artian bertingkat-tingkat. Makanya ketika Jibril bertanya, "Wahai Muhammad, para sahabat yang kala itu ikut perang Badar, itu levelnya di kalangan manusia itu seperti apa?" kata Jibril. Kata Nabi Muhammad SAW, mereka manusia terbaik yang ikut perang Badar, 300 sekian belas orang. Kata Nabi Muhammad, mereka orang terbaik. Lalu Nabi Muhammad nanya balik, kala itu 1000 malaikat yang bantuin kami ketika perang Badar, itu malaikat yang seperti apa? Mereka malaikat terbaik. Jadi memang mereka juga punya level, yakni siapa yang lebih baik daripada siapa. Sebagaimana kita juga tahu di manusia ada yang terbaik dibandingkan yang lain. Setelah Nabi Muhammad, manusia terbaik Abu Bakar, selanjutnya Umar, Utsman, Ali, selanjutnya 6 sisanya dari total 10 yang dijanjikan surga, selanjutnya yang ikut perang Badar, selanjutnya yang ikut perang Uhud, selanjutnya yang ikut Baitur Ridwan. Ada tahapan-tahapan keutamaan para sahabat satu dibandingkan yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman biizni rabbihim, dengan perintah Rabb mereka. Artinya tidak semua malaikat turun pada malam itu, enggak semuanya. Hanya malaikat yang diperintahkan saja yang turun. Penggunaan Rabbi dengan bentuk tunggal sekaligus merupakan bantahan untuk kaum yang mengatakan Tuhan itu banyak atau lebih. Hal itu menguatkan pendapat bahwa menggunakan kata ganti kami pada ayat pertama inna anzalnahu merupakan bentuk pemuliaan yang tidak bermakna Tuhan yang berjumlah banyak, tapi satu. Jadi yang turun enggak semua, tapi ada penisbatan Rabb, Tuhan mereka. Bukti bahwasanya Tuhan itu hanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Makanya penggunaan kami di awal ayat inna anzalnahu itu bukan berarti Tuhannya banyak, tapi untuk pengagungan, untuk pemuliaan diri Allah sendiri Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian perhatikan halaman 528. Capek juga ya. Cek. Kayaknya ada volumenya masih ketinggian kayaknya. Nantilah minggu depan kita perbaiki ya. Lanjut, perhatikan ikhwah at-talabah rahimakumullah, halaman 528. Malaikat yang turun membawa keberkahan. Hal ini seperti berkahnya majelis ilmu karena turunnya malaikat. Kayak sekarang
kayak sekarang, kayak antum di kelas, majelis ilmu. Wabil khusus yang di masjid itu ada pengkhususan, ada keutamaan terpisah dibandingkan majelis ta'lim mungkin yang di auditorium, yang di gedung serbaguna, yang di rumah-rumah, ada kemuliaan majelis ilmunya. Tapi yang di masjid tidak bisa dikalahkan. Perhatikan sabda Nabi Muhammad SAW. Kata beliau SAW, majtama'a qaumun. Anak kayaknya pernah sampaikan ini ketika antum baru masuk kayaknya. Tapi ya ulang lagi. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimur rahmah illa nazalat alaihimul malaikah wa ghasyathumur rahmah wa haffat illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyathumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, masjid. Disebutkannya rumah di antara rumah-rumah Allah ini pengkhususan. Maka majelis ta'lim rumahan, majelis ta'lim di auditorium, majelis ta'lim di gedung serbaguna ada keutamaan, tapi tidak pernah akan mengalahkan keutamaan majelis ta'lim yang di masjid. Udah ya? Belum? Berapa menit lagi? Oh ya. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah kecuali satu, turun kepada mereka ketenangan. Makanya saking tenangnya kadang-kadang majelis ilmu itu ada yang tidur karena tenang. Ya? Hah? Iya. Saking tenangnya majelis ilmu itu kadang-kadang karena menenangkan majelis ilmu itu. Makanya kalau antum ada teman yang insomnia, benar ya, yang susah tidur, itu ajak aja ke majelis ta'lim. Tidur dia, paling baru innal hamdalillah. Padahal dia orang yang susah tidur. Karena majelis ilmu itu menenangkan. Kemudian mereka akan diliputi rahmat, kasih sayang Allah. Kemudian para malaikat akan mengepakkan sayapnya, bukti mereka hormat kepada para penuntut ilmu. Semua antum nih. Antum kira malaikat Allah nggak kenal sama antum? Mereka kenal bahkan nama, karena nama antum. Dan Allah akan sebutkan namanya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di majlisnya para malaikat. Jadi di dunia ini nggak perlu terkenal, nggak perlu banyak follower, nggak perlu banyak subscriber. Kenapa? Antum dengan nuntut ilmu terkenalnya di langit. Kalau boleh dikatakan subscriber dan follower di langit, kenal semua mereka sama antum, sak nama-namanya. Makanya jangan lupa kalau ikut pengajian pakai tag name, biar ketahuan namanya. Nggak gitu ya. Kenal, antum terkenal di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan semua malaikatnya. Jadi jangan takut, follower saya cuma 3, santai aja. 3 itu pun kawan yang kita pinjam duitnya ya lo, si Ekong saudara kandung, si Ekong nang orang nang kita hinyek ya lo, bertiga aja kawannya. Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Yang jelas para penuntut ilmu, Anda terkenal di langit. Untuk apa terkenal di dunia? Nggak ada manfaatnya, repot. Antum kira jadi orang populer itu enak? Anda tanya ke Ustaz Ahmad langsung. Ustaz Ahmad dengan kepopulerannya, enak nggak tat? Boro-boro katanya. Nggak enak. Untung kalau misalnya orang paham. Orang kalau nggak paham, sana sini pengen foto. Semat-semat, Ustaz Ahmad keajar. Foto aja. Kada nyaman. Kenapa? Ini mungkin orang nggak ngaji, tapi mungkin pernah lihat. Nggak enak. Dikenal itu ada enaknya, banyak nggak enaknya. Karena privasi antum akan kemudian mengecil, ngalih tupang pokoknya. Biarin terkenal di langit aja, nggak apa-apa. Nuntut ilmu. Nah, 4 keutamaan ini tidak dimiliki oleh majelis ta'lim non masjid. Tapi ingat, yang di luar masjid, kajian rumahan, kelas,
auditorium, gedung serbaguna, ada keutamaan yang lain. Kenapa? Karena malaikat Allah sangat banyak bertebaran di muka bumi. Mereka akan memanggil satu sama lain dengan mengatakan, halummu ila hajatikum, yuk mari sini untuk tujuan kalian. Kenapa turun ke bumi? Kenapa? Nih ada orang sedang belajar, nih ada orang sedang baca Quran, nih ada sedang majelis ta'lim. Tetap dapat keutamaan. Tapi yang 4 tadi hanya untuk masjid. Kita sudahi. Malam Lailatul Qadar adalah malam yang penuh berkahan. Apabila telah memasuki 10 malam terakhir pada bulan Ramadan, Nabi Muhammad mulai mengencangkan sarungnya, menjauhi istri-istrinya, dan bergadang pada malam-malam tersebut untuk beribadah. Oleh karena itu, kita disyariatkan i'tikaf pada malam-malam tersebut untuk mencari malam Lailatul Qadar. Malam kemuliaan, makna pertama. Malam yang sempit, makna yang kedua, karena malaikat turun, walaupun enggak semuanya, tapi sempit bumi ini jadinya. Dan kemudian dia malam penentuan takdir tahunan, sebagaimana yang sudah kita bahas tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf, ulun mohon maaf. Mudah-mudahan pelajaran dan kajian kita akan lanjutkan insyaallah di pertemuan mendatang. Absensi setelah ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.